Tadi bisa dilanjutkan diskusinya mengenai kemandirian. Bisa lanjutkan. Ya, lanjut. Kemandirian itu tadi kan sudah Kesimpulan dari regu kami ya. kemandirian kemandirian kepada diri sendiri. Bagaimana dengan kemandirian terhadap orang lain dan juga masyarakat? Bagaimana? Apakah mungkin ada sebuah sikap yang harus dilakukan kalau ada mungkin anggota masyarakat atau mungkin anggota keluarga sendiri yang tidak mandiri? Betul, harus perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Ada masyarakat yang nggak ada yang mandiri. Gimana? Perlu kita harus memberi nasihat pada dia supaya dia mau mandiri, belajar mandiri, jangan sampai tergantung sama orang lain. Orang sendiri. Orang sendiri. Ya pun bisa rumah ada di. Tidak pandai ngapa-ngapur. Masa pun tidak pandai. Belajar cuci piring, belajar sendiri di rumah. Misal ketika ada Kalau tidak pandai baru dapat bertanya. Belajar sholat, jangan disuruh saja. Bagaimana ciri-ciri orang yang bermandiri itu? Ciri-ciri ciri-ciri mandiri. apakah ada keuntungan orang mandiri atau mungkin kekurangan? Ada keuntungannya. Keuntungannya Tidak pernah terlambat kalau mandiri itu. Tahu waktu dia. Nah, itu keterampilannya juga bertambah pastinya kalau mandiri. Dia bisa misalnya contohnya bisa masak sendiri, kan keahliannya bertambah kalau mandiri. Dibandingkan dengan anak misalnya yang bergantung dengan orang lain, tidak bisa apa-apa. Anak manja ya mungkin kalau mengalami masalah yang tiba-tiba mungkin ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Bagaimana efek samping, efek negatif dari orang yang tidak bisa mandiri? tidak bisa apa-apa kalau sampingnya. Tidak bisa apa-apa. Ya, berarti dia tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan. Karena bergantung dengan orang lain, tidak kreatif, tidak bisa mengurus, jangankan mengurus orang lain, mengurus diri sendiri pun tidak bisa. Iya, nah Bu Siti. Mbak Siti. Mbak Siti. Jadi sikap mandiri itu sangat perlu ditanamkan dari sejak dini, dari sejak kecil. Potong kuku misalnya sendiri. Tuh kan tidak mandiri, nggak pandai potong kuku sendiri. Ini kita ini kan semuanya beragama Islam kan? Ya. Nah, bagaimana menurut kalian kemandirian dalam sudut pandang agama Islam? Ya, tentu saja Islam menganjurkan untuk bersifat mandiri. Ya. Ya. Ya ini dalam ada suatu surah Artinya ya itu kira-kira Allah tidak akan mengubah kaum mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Iya Pak. Nah, Saya pernah dengar itu juga. Berarti Islam sendiri mengajarkan untuk mandiri itu Pak ya. Ya. Dan nasib kita itu tergantung diri kita sendiri lah. Kalau malas berusaha tidak mungkin akan berubah. Ya. Maju. Ya, tidak akan maju-maju. Saya bisa mundur ke belakang. Bagaimana kalau kemandirian ini dengan realita yang terjadi di masyarakat, misalnya di lingkungan sekolah, rumah, atau mungkin masyarakat, atau mungkin pernah melihat hal-hal yang kurang bagus di layar televisi, misalnya ada apa gitu orang Misalnya Pak, kurang nyambung. Gak ngerti maksudnya. Peristiwa apa? Enggak. ya, Contohnya misalnya contohnya gitu. di
lingkungan sekolah itu ada mungkin teman-teman sendiri yang apa ya gitu yang kurang mandiri. kurang mandiri. Oh ada Pak, itu Ya. kawan saya sering di yang ngerjain PR itu ibunya biasanya Pak. Yang Iya yang nuliskan itu ibunya. ibunya. Nah, tulisannya jadi bagus. Saya tanya, Bapak tulisan kamu bagus. Dia bilang ibu saya yang ngerjain. Jadi ibunya yang ngerjain PR. Anaknya enak-enak saja tiduran main HP. Itu anaknya perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki Pak. Laki-laki ya. Iya. Lalu tulisannya sendiri itu gimana? Tulisannya itu aslinya itu agak kurang bagus sih. Nah, itu kan agak kurang bagus. Ini saya mau bertanya Pak. Ada kawan saya pernah nyuruh kawannya lagi, bukan saya ya. Nah, nyuruh nuliskan tulisan gitu ya. Waktu sebelum Covid, waktu masih sekolah dulu Ya. saya. Nah, suruh nuliskan nanti diupah kata. Nah, itu gimana? Mandiri apa bukan? Nah, itu contoh bukan mandiri kan? Itu kayak bukan mandiri. Ah itu tuh ada di sekolah kan, di dalam sekolah. Itu contoh mau jadi bos. Mandor. Kalau ada diupah. Iya diupah, dia ndak malas nulis ya. Itu apakah mungkin ada alasannya atau apa ya? Malas mungkin kalau alasannya. Sampai katanya malas nulis. Jadi ngupah temannya gitu, diupah katanya. Nah, itu mandiri bukan kan? Itu bukan tidak bisa, karena itu bukan tidak bisa, tapi lebih ke perasaan malas, sifat malas mungkin. Bisa mungkin bisa, cuman itu karena malas mengerjakan Apa sendiri, tidak mandiri? uang ada, makanya nyuruh orang lain. Ingin mudah itu. Masih berdiskusi. Diskusi lagi apa nih? Silakan kedua kelompok bergabung diskusinya. Oh, bergabung dua kelompok diskusi. Ini kelompok. Mas tolong duduknya Mas. Nah, benar. Iya. Hah? Ini Mas Ican ini mandiri. Mandiri kan? Mandiri enggak? Apa misal makan sendiri kah? Nah, makan sendiri. Terus belajar? Pergi sekolah? Oh, masih dia. Tidak apa-apa kalau jauh ya. Kalau jauh tidak harus maksakan untuk Kalau mandiri. kondisinya kurang memungkinkan. Iya, itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan teman-teman mandiri dari sini ke pasar berjalan. Tapi bangun sendiri kan? Tidak dibangunkan. Nah, itu mandiri juga. Tepat waktu bangunnya. Pakai baju. Terus, sholat apa tadi? Sholat sendiri. Apa sholat berjamaah? Maksudnya sholat tidak ada orang nyuruh, sholat tepat waktu kata. Itu maksudnya mandiri itu. Niat pergi sendiri ke musola masjid. Tidak kayak harus nyisir rambut sendiri. Mandi dapat. Mandi sendiri. Misi PR sendiri. Iya, kalau ada kesulitan baru bisa bertanya. Aku sendiri. Jangan pernah sendiri diterobos terus ini. Pasti. Saya di sekolah. Iya, selama bisa sendiri. Kalau tidak pandai baru minta bantuan. Kalau Nah ini Bapak akan memberikan pertanyaan. Ini seorang murid itu yang tulisannya itu jelek. Nah dia minta bantuan kepada orang yang lain yang tulisannya bagus untuk menulis untuk dirinya. Menurut kalian apakah dia itu mandiri atau mungkin berpikir kreatif? itu kalau menurut Itu saya malas itu kalau bukan mandiri. sama sekali tidak masuk kategori mandiri. Kalau mandiri tentu saja ia akan berusaha untuk berlatih mungkin agar tulisannya lebih bagus dibandingkan dia harus menyuruh orang lain. Itu bukan kreatif.
Itu jauh dari sifat kreatif. Kalau kreatif ya dia sendirilah. Malah disebut Nah, malas nih. Nah, kalau kayak mandiri dia tuh ya dia akan berusaha sendiri memperbaiki tulisannya dengan berlatih terus, berlatih nulis sehingga tulisannya akan lebih baik, lebih bagus. Ya, saya setuju. menurut kalian ini apakah mungkin ada apa sisi negatif dari kemandirian itu sendiri? Sisi negatifnya kemungkinan kalau seseorang itu terlalu mandiri, dia akan tidak membutuhkan orang lain, merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena dia merasa, oh saya bisa sendiri, saya tidak butuh orang lain. Nah, jadi dia itu akan Jadi sombong. individual gitu. Jadi kurang sosialnya, kurang dengan orang lain. Kurang bergaulnya mungkin bisa jadi kurang. Itu sisi negatifnya kalau menurut saya. Ya, yang lainnya? Yang Sama lain? saja lah idem. Udah. Berkomentar. Nah, ini sebelum ini